Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, ananda soleh-solehah semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali. Kita bisa bertatap muka walaupun masih secara online ya, masih secara virtual, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa belajar ya, belajar secara online. Oke, sebelum memulai, silakan yang belum berwudu dulu, karena berwudu adalah salah satu adab dalam menuntut ilmu ya. Jadi harus berwudu terlebih dahulu. Kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa. Jadi membaca doanya bersama-sama ustadz yang akan memimpinnya. Oke, silakan diangkat dulu kedua tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Oke, ananda soleh semuanya. Sekarang kita akan membahas tentang atau belajar tentang geografi. Jadi kita hari ini akan membahas tentang bab 3. Nah, coba yang sudah punya bukunya, yang buku ini ya, buku ini silakan dibuka halaman 7. Ini. Silakan dibuka halaman 7 mengenal simbol di dalam peta. Jadi kita akan belajar tentang peta ya. Peta itu apa? Nah, peta itu adalah gambaran permukaan bumi dalam bidang datar atau dalam bidang yang dibuat dalam bidang-bidang tertentu. Nah, sebelum itu Ustaz akan membacakan satu ayat Quran yang berkaitan dengan geografi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Quran surat Shad ayat 27. Nah, jadi kita mulai belajar geografi bab 3 ini dengan sebuah ayat. Sebuah ayat yang menceritakan bahwa Allah itu menciptakan segala hal itu punya kebaikannya, punya hikmahnya. Jadi tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa adanya fungsinya, pasti ada fungsinya. Nah, termasuk dalam pembahasan peta, karena di dalam peta itu pasti kita temukan simbol ya. Jadi kalau kita lihat peta itu ada simbol yang di dalam peta, ada simbol-simbol yang garis, ada garis lurus dan lain sebagainya. Itu merupakan simbol. Nah, berdasarkan kenampakan lingkungannya, simbol dibedakan menjadi 2. Yaitu pertama itu simbol budaya. Simbol budaya adalah simbol yang mewakili kenampakan budaya, misalnya jalan, rel, kota, dan lain-lain. Nah, Anda sekalian bisa melihat di halaman 7 ya. Di halaman 7 bisa dilihat ini fotonya. Nah, jadi di sini ada seperti ini, ada kalau di peta melihat simbol seperti ini, itu namanya jalan raya ya. Jadi ini adalah jalan raya. Lalu yang seperti ini itu jalan desa. Jadi jalan-jalan desa itu ada di dalam peta.
Lalu yang seperti ini, nah ini biasanya ada di Pulau Jawa, di Sumatera. Ini apa? Itu rel ya, bisa rel kereta api dan lain-lain. Lalu yang berbentuk bulat seperti ini itu kota kecil ya. Lalu yang seperti ini kota administratif, dan yang seperti ini ibu kota negara. Ya, ini kalau Anda lihat ada di kawasan Jakarta, karena Indonesia itu ibu kotanya Jakarta ya. Nah, itu adalah simbol budaya. Lalu yang kedua adalah simbol alam. Nah, simbol alam adalah simbol yang mewakili kenampakan alam, misalnya sungai, gunung, danau, dan lainnya. Jadi kita akan menemukan di peta itu banyak sekali simbol-simbol. Nah, simbol ini berkaitan dengan penampakan-penampakan, misalkan ada gunung, ada danau, ada sungai, ada laut, ada selat, ada ya banyak yang berkaitan dengan alam. Nah, ini Ustaz ambil contoh ya. Anda lihat di sini. Nah, ini contoh kalau melihat yang seperti ini di dalam peta, ini adalah contoh sungai. Ya, ini contoh sungai. Dia banyak cabang. Jadi kalau Anda lihat di peta, ini biasanya lambang sungai, ya, biasanya berwarna biru. Lalu yang segitiga ini dia ada yang berwarna merah dan ada juga yang berwarna hitam. Nah, ini gunung, ya. Jadi lambang segitiga itu adalah gunung. Lalu yang seperti ini agak besar, biasanya itu danau. Kalau Anda lihat di Sumatera Utara, itu ada yang seperti ini, itu Danau Toba, ya. Danau Toba letaknya di Sumatera Utara. Lalu yang seperti ini tanda garis-garis ini adalah rawa, ya. Nah, itu contoh simbol yang berkaitan dengan simbol alam. Jadi ada gunung, ada sungai, ada danau, ada rawa, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, berdasarkan bentuknya simbol dibedakan menjadi 3. Ya, simbol itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu simbol garis. Simbol garis digunakan untuk mewakili data geografis yang berhubungan dengan jarak, contoh sungai, jalan, rel, dan batas wilayah. Ya, nah, Anda bisa lihat di halaman 8. Ini contohnya. Nah, ini contohnya ada batas-batas, ada batas negara, batas provinsi, batas kabupaten, jalan kereta api, jalan raya, dan sungai. Jadi ini adalah simbol dia yang berbentuk garis-garis, ya, yang berbentuk garis. Lalu yang kedua adalah simbol titik. Simbol titik digunakan untuk mewakili tempat, contoh kota, gunung, dan objek-objek penting lainnya. Nah, jadi dia disimbolkan dengan titik. Contoh kan ini, ada simbol gunung, jadi dilambangkan dengan titik. Ada contoh lagi ibu kota provinsi. Ada ibu kota kabupaten, ada kota lainnya, ada bandar udara, ada pelabuhan, dan masih banyak lagi simbol-simbol yang lain. Lalu yang ketiga adalah simbol area. Di halaman 9, simbol area digunakan untuk mewakili suatu luasan tertentu, contoh danau, rawa, sawah, formasi batu kapur, guruan, dan hutan. Nah, misal di peta itu nanti Anda akan melihat yang seperti ini, ya. Ada garis-garisnya dan dia biasanya berwarna. Kalau untuk melihat kedalaman laut biasanya berwarna biru, ada biru muda, ada biru gelap, dan lain sebagainya. Kalau melihat ketinggian suatu wilayah bisa dilihat dari warna, ada yang warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah. Kurang lebih seperti itu. Ya, biasanya dia dilambangkan dengan warna-warna yang agak cerah. Nah, itu untuk melihat dari simbol area tersebut, ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai sini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, dan Allah memberikan keberkahan
Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan bisa Ananda jadikan sebagai ilmu pengetahuan dan bisa berguna untuk di kemudian hari. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu agar majelis kita Allah berikan keberkahan. Oke, kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa penutup majelis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.